Transformasi geometri atau lebih sering disebut transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik dari suatu bangun menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu. Misalnya transformasi T terhadap titik P, X, Y menghasilkan bayangan P1, X1, Y1. Operasi tersebut dapat kita tulis sebagai P, X, Y, transformasi P1, X1, Y1. Jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri pada bidang terdiri atas 4 jenis, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perbesaran. Ini adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah suatu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah, misalnya AB atau vektor AB. Berikut adalah rumus translasi. Berikut ini adalah contoh soal translasi atau pergeseran. Selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang akan dipindahkan. Dalam sistem koordinat bidang pencerminan terdiri atas beberapa jenis. Pencerminan dilambangkan Mi1 dengan Mi-I menyatakan jenis pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan sumbu Y sama dengan min X. P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P1 A, min B dapat ditulis sebagai berikut. B. Jika P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P1 min A, B dapat ditulis seperti berikut. C. Jika P, A, B dicerminkan terhadap titik asal 0, maka bayangannya adalah P1 min A, min B dapat ditulis sebagai berikut. D. Jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P1 B, A dapat ditulis sebagai berikut. E. Jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah P1 min B, min A dapat ditulis sebagai berikut. Yang kedua, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. A. Perhatikan P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah P1 2H kurang A, B dapat ditulis sebagai berikut. B. Jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah P1 A, 2K kurang B dapat ditulis sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal refleksi atau pencerminan. Selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pusat perputaran. Yang kedua, arah perputaran. Yang ketiga, besar sudut perputaran. Pusat perputaran suatu rotasi terdiri atas dua, yaitu titik O 0,0 dan di titik A, X, Y. Sementara itu, arah perputaran suatu rotasi dapat berlawanan arah jarum jam atau disebut rotasi positif, dan dapat pula searah jarum jam disebut rotasi negatif. Bayangan dari rotasi suatu titik dapat kita tentukan sebagai berikut.
Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O,0 A jika P, A, B diputar sebesar A berlawanan arah jarum jam rotasi positif dengan pusat rotasi di 0,0, maka jauh bayangannya yang terjadi adalah sebagai berikut. B, jika P, A, B diputar sebesar D secara jarum jam rotasi negatif dengan pusat rotasi di O,0, maka bayangannya yang terjadi adalah sebagai berikut. 2. Rotasi terhadap titik A, X, Y jika A, P, A, B diputar sebesar A dengan pusat rotasi di A, X, Y, maka bayangan yang terjadi adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal dari rotasi atau pencerminan. Berikutnya adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangunan geometri, memperbesar atau memperkecil tetapi tidak mengubah bentuk bangunan tersebut. Dilatasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pusat dilatasi. Pusat dilatasi terdiri atas dua, yaitu dilatasi O,0 dan dilatasi A, X, Y. Yang kedua, faktor dilatasi. Faktor dilatasi dapat bersifat positif, perbesaran searah, dan dapat pula bersifat negatif, perbesarannya berlawan arah. Faktor dilatasi juga disebut dengan skala. Bayangan dari dilatasi suatu titik dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi dengan pusat di 0,0. Jika P, A, B dilatasikan dengan faktor skala K dengan pusat dilatasi di 0, maka bayangannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, dilatasi dengan pusat di titik A, X, Y. Jika P, A, B dilatasikan dengan pusat faktor skala K, pusat dilatasi di A, X, Y, maka bayangannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal dilatasi atau perkalian. Itulah pemaparan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.